Pagi hari di rumah Jay. Ale dan Alvin sekarang tidur berdua seperti dulu di kamar mereka. Namun sebelum tidur Ale tetap minta puk-puk sama Anissa. Ale dan Alvin sudah bangun dan saat ini Ale dimandikan oleh Anissa. Namun entah kenapa bocah itu dari tadi malah diam menatap ke arah wajah Anissa. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Anissa dengan nada pelan dan lembut. "Enggak kenapa-napa, Mom," jawab Ale membuat Anissa mengernyit keningnya heran karena melihat Ale yang nampak seperti orang yang tidak semangat dan tidak selincah biasanya. Setelah selesai memasang seragam kedua bocah itu, Anissa mengajak mereka turun ke bawah. Namun Anissa tadi sempat menutup sesuatu di lehernya memakai foundation karena tidak sengaja melihat merah-merah itu ketika menyisir rambut Ale menghadap cermin di dalam kamar. Kedua bocah itu berangkat bersama Gavin dan Jay, sedangkan Anissa akan menjemput mereka nanti siang. "Dad, apa di kamar Daddy banyak zombie?" tanya Ale membuat Jay mengernyit keningnya heran. "Kasihan Mommy, Dad. Kenapa Daddy membiarkan Mommy digigit zombie, nanti Mommy berubah jadi zombie, Dad?" ucap bocah itu dengan sedih membuat Jay hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sedangkan Gavin yang sedang menyetir hanya bisa menyemburkan tawanya. Tentu saja dia tahu apa yang dikatakan Ale barusan. "Dad, kenapa cuman diam? Kenapa Daddy tidak membunuh zombinya, Dad? Kalau Daddy seperti itu tidak membela Mommy, mulai sekarang Ale akan tidur sama Mommy dan Daddy lagi, biar Ale bisa setiap waktu melindungi Mommy, tidak seperti Daddy yang sudah tidak sayang sama Mommy." Dengus bocah itu membuat Jay hanya bisa terdiam karena otaknya tiba-tiba tidak bisa berpikir mencari alasan yang tepat. "Kamu masih kecil jadi enggak usah sok tahu, Ale," sahut Jay agar bocah itu tidak terlalu kepo dan banyak tanya lagi. "Abang juga melihat leher Mommy kan, Bang? Ada banyak merah-merahnya, nanti darah Mommy bisa habis dan dimakan zombie jahat itu. Mulai sekarang Abang dan Ale akan tidur bersama Daddy dan Mommy, enggak pakai koma ya, Dad," ucap Ale dengan tersenyum lebar membuat Jay hanya bisa menghela nafasnya berat. Setelah mengantar Ale dan Alvin ke sekolah, mobil yang dikendarai Gavin langsung meluncur ke perusahaan. Saat ini Jay sudah duduk manis di kursi kebesarannya dan ada Gavin serta Dakan yang berdiri di depan mejanya. "Bapak Jay yang terhormat, jadwal Anda hari ini adalah meeting di perusahaan Bargara Group pukul 11 nanti. Untuk pagi ini tidak ada jadwal apa-apa," jelas Dakan sambil memegang buku agenda jadwal Jay. Sekarang kalian berdua bisa kembali kerja," usir Jay membuat keduanya langsung melenggang keluar dan kembali ke meja kerjanya masing-masing. Siang hari, mobil yang dikendarai Gavin membelah jalanan kota lalu berhenti di depan lobi perusahaan yang tidak kalah besarnya dengan perusahaan Jay. Gavin langsung bertanya dengan resepsionis yang berjaga. "Apa Pak Zain ada di ruangannya?" tanya Gavin. "Bisa dibantu Pak, dari mana?" "Ingin bertemu Pak Zain, saya tanyakan kepada sekretarisnya terlebih dahulu." "Katakan saja Pak Jay dari perusahaan Daza Group." Mbak resepsionisnya itu langsung tertegun dan nampak sedikit kaget mendengar nama perusahaan itu. Dia langsung menelpon sekretaris Arzain. "Maaf Pak, di bawah ada Pak Jay dari perusahaan Daza Group, ingin bertemu dengan Pak Arzain." "Baik Pak." Setelah meletakkan telepon itu ke tempatnya semula, mbak resepsionisnya langsung menghampiri Gavin, Jay dan Dakan yang duduk di sofa khusus tempat orang menunggu biasanya. "Pak Zain ada di ruangannya dan sudah menunggu Anda Tuan Jay, mari saya antar untuk ke ruangan Pak Zain." Mbak resepsionisnya mempersilahkan Jay, dan kedua orang itu masuk lift. Tok, tok, tok. Resepsionis itu mengetuk pintu ruangan Zain, dan terdengar suara Zain meminta untuk langsung masuk saja. "Selamat siang Tuan Zain," sapa Jay langsung berjabat tangan dengan Zain. "Siang Tuan Jay, meetingnya akan segera dimulai beberapa menit lagi, apakah ingin ngopi sebentar?" tawar Zain kepada Jay,
Gavin dan Dakan. Tidak usah tuan, kita bisa langsung ke ruang meeting saja. Tolak Jay, karena sebelum berangkat tadi dia sudah ngopi juga bersama kedua prajuritnya itu. 2 jam kemudian, semua para petinggi keluar dari ruangan meeting, termasuk Jay, Dakan dan Gavin. Mereka bertiga juga sudah pamit kepada Zain untuk langsung kembali ke perusahaan. Tunggu. Jay langsung memutarkan badannya karena mendengar suara seseorang memanggil dia di lobi perusahaan. Jay tersenyum smirk, rupanya laki-laki itu masih ingin bermain-main dengan Jay. Ngapain kamu di perusahaan tempat aku kerja ini? Pasti kamu ngikutin aku kan? Karena kamu penasaran apa pekerjaan aku, kamu ini sok-sokan pakai jas gini, emang kamu kerja apa? Apa seorang satpam yang pura-pura jadi bos? Tanya Hasdan terkekeh sambil memperbaiki kerah kemeja Jay. Jay langsung memelintir tangan laki-laki itu untuk kedua kalinya membuat dia berteriak heboh. Sialan kamu, security. Seret laki-laki gila ini, dia sudah membuat tangan saya mau patah. Teriak Hasdan membuat pas security-nya hanya bisa saling pandang karena mereka tahu siapa Jay. Gavin dan Dakan ingin maju, namun Jay mengangkat tangannya agar mereka berdua diam di tempatnya. Kenapa kalian hanya diam di sana? Dia ini sudah membuat tangan saya seperti ini. Saya adukan kalian kepada Pak Zain biar dipecat. Karena kerja nggak ada yang becus, bisa-bisanya kalian membiarkan laki-laki gembel ini masuk ke perusahaan besar milik Pak Zain ini. Bentak Hasdan, udah mirip pemiliknya aja dia. Prok, prok, prok. Jay tepuk tangan dengan bangga melihat keberanian laki-laki itu yang hanya seorang karyawan biasa, namun sudah persis seorang bos saja di perusahaan itu. Besar sekali nyali kamu ya. Tapi kok bisa kamu tidak mengenal saya? Bagaimana kalau saya membuka mata kamu lebar-lebar agar kamu tahu siapa saya sebenarnya? Ucap Jay sambil tersenyum smirk. Namun Hasdan rupanya hanya terlihat biasa saja, dia bahkan terlihat santai dan tidak bereaksi apapun karena mengira Jay hanya mengada-ngada. Ting! Semuanya nampak menoleh ke arah lift, ternyata itu adalah Zain. Hasdan tersenyum senang melihat Zain yang berjalan mendekat ke arah mereka. Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan di sini Hasdan? Apa kamu tidak makan siang? Saya hanya ingin mengusir ketiga orang ini yang sudah lancang masuk perusahaan tanpa izin. Jawab Hasdan dengan wajah yang dibuat setegang mungkin, agar dia Zain percaya ucapannya. Zain menatap Jay, Dakan dan Gavin bergantian. Apa hak kamu berbicara seperti itu terhadap mereka, Hasdan? Maaf bos, apa saya ada membuat salah? Kenapa Anda terlihat marah terhadap saya? Kamu hanya staf di perusahaan ini Hasdan. Kenapa kamu selancang ini mengusir Tuan Jay? Dia adalah CEO di perusahaan Daza Group, jadi kamu jangan berkata seenaknya begitu. Ucap Zain menatap tajam Hasdan. Hasdan nampak menggeleng kepalanya, mungkin dia tidak percaya kalau Jay adalah CEO. Jay hanya diam, dia sengaja meminta Gavin dan Dakan untuk diam dan jangan bertindak, karena Jay berharap kalau Zain akan memberikan hukuman setimpal dengan orang seperti Hasdan itu. Anda pasti bercanda kan bos? Dia ini hanya pacar mantan saya dulu, dan dia hanyalah orang miskin yang mengaku-ngaku kaya. Saya tidak peduli, kamu sudah merendahkan orang yang salah. Tuan Jay, sebagai bentuk rasa hormat saya, silakan Anda memberikan hukuman yang setimpal untuk Hasdan. Ucap Zain dengan tatapan datarnya. Saya harap Anda memecat karyawan yang pekerjaannya tidak becus seperti dia ini. Karena tidak baik jadi contoh untuk karyawan lainnya. Hasdan nampak kaget dan melotot karena mendengar ucapan Jay barusan, yang menurutnya adalah seperti menghasut bosnya itu. Hasdan tiba-tiba menyerang Jay dan ingin memukul laki-laki itu,
Namun Gavin lebih dulu menarik kerah kemejanya. Bok. Gavin memberikan bogeman mentah ke wajah laki-laki itu yang sudah berani ingin menyerang Jay. Hasdan. Silakan ambil gaji kamu ke ruangan HRD, mulai hari ini kamu saya pecat. Deh. Anda pasti bercanda kan Pak? Saya ini adalah anak seorang guru yang berpendidikan tinggi dan Anda tidak bisa memecat saya secara sembarangan. Protes Hasdan. Namun Zain tidak peduli, dia mengantar Jay sampai ke depan lobi perusahaan dan mobil Jay pun meninggalkan perusahaan milik Zain itu. Hasdan hanya bisa terduduk lemas kembali ke kursinya, karena ucapannya tadi berakhir dipecat sekarang. Namun tiba-tiba dia kepikiran dengan Anissa, jadi Anissa punya suami orang kaya beneran, aku enggak terima. Geram Hasdan menatap tajam meja kerjanya. Hasdan akhirnya berjalan gontai menuju ruangan HRD. Jay nampak tersenyum manis ketika memasuki rumahnya, karena melihat wajah cantik istrinya yang tersenyum menyambut kepulangannya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam mas. Anissa mencium punggung tangan suaminya, lalu mengambil tas kerja laki-laki itu dan meletakkan di sofa. Namun tiba-tiba wajah Jay berubah masam, mengingat ucapan putrinya tadi pagi, kalau bocah itu akan tidur dengan dia dan Anissa. Kenapa aku seperti bersaing dengan putri aku sendiri? Benar-benar si Ale ini, tapi dia begitu menyayangi Anissa seperti ibu kandungnya sendiri. Aku bangga sama mereka berdua yang tidak pernah membedakan ibu kandung dan ibu sambung mereka. Walaupun aku tahu kalau Ale belum terlalu mengerti, tapi aku berharap dia sampai besar nanti selalu seperti ini, selalu menyayangi Anissa. Batin Jay. Jay baru selesai mandi, saat ini dia memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh istrinya di atas ranjang. Namun perempuan itu tidak terlihat batang hidungnya. Apa dia di bawah? Pasti sama Ale dan Alvin. Tebak Jay. Setelah selesai memakai pakaian serta menyisir rambutnya, dia turun ke bawah. Benar saja, terlihat istrinya duduk di sofa bersama Ale dan Alvin sambil menonton kartun. Jay berdecak kesal melihat istrinya yang malah tertawa bersama Ale dan Alvin. Cek, kenapa malah sefrekuensi menonton kartun begitu? Seharusnya dia diam saja tidak perlu ikut tertawa. Kalau tahu begini pasti kedua bocah itu akan terus mengajaknya menonton kartun. Kesal Jay. Jay mendekati sofa, ternyata ketiga orang itu tidak sadar kalau dia mendekat, karena terlalu asyiknya menonton kartun. Jay memegang kepala istrinya dan memaksa agar perempuan itu mendongakkan kepalanya menatap mata dia. Anissa mengulungkan senyumnya melihat muka suaminya yang nampak cemberut. Ale tidak sengaja menoleh, dia langsung melotot karena melihat dedinya yang malah memaksa mominya agar mendongakkan kepalanya. Dedi. Nanti kepala momi tuh sakit dat, Dedi memang nakal. Kesal Ale lalu mengelus rambut Anissa, takut perempuan itu kesakitan karena melihat ke atas dan dipaksa oleh Jay. Anissa terkekeh, karena Ale malah membela dia dibandingkan Jay. Ale, Dedi kok nggak pernah kamu sayang sih? Dedi kan juga mau disayang sama Ale. Ucap Jay pura-pura cemberut namun bocah itu nampak cuek dan tidak peduli membuat wajah Jay makin masam. Tidak lama Dakan pun muncul dan mereka pun akhirnya makan malam sambil ngobrol ringan. Mom, suapin Ale satu kali. Pinta bocah itu, Anissa langsung mengiyakan dia juga menyuapi Alvin walaupun bocah itu menolak, karena lain di mulut lain di hati. Anissa tahu kalau Alvin orangnya sedikit pemalu jadi dia tidak akan sembarangan minta disuapin makan. Terima kasih Momi, ucap Ale dan Alvin secara bersamaan. Sama-sama sayang, jawab Anissa mengulaskan senyumnya. Dakan melirik abangnya yang nampak mengaduk-aduk makanannya. Dakan berdecak kesal, cek, bayi besar iri dan maunya disuapin juga tapi enggak dihiraukan. Ledek Dakan membuat Jay melotot.
Dia langsung menyuapkan makanannya sebelum Anissa melihat ke arahnya. "Siapa?" tanya Anissa melirik Jay dan Dakan bergantian. "Enggak ada apa-apa sayang, tadi Dakan nonton kartun katanya," jawab Jay sambil meringis melihat Dakan yang tersenyum tengil. Anissa hanya beroria saja, sedangkan Alvin mengulungkan senyumnya karena dia tahu siapa yang dimaksud oleh omnya itu. "Kalian berdua belajar aja dulu di kamar, nanti Momi menyusul, Momi bantuin Bibi mencuci piring dulu," ucap Anissa dan keduanya mengangguk patuh. Sedangkan Jay dan Dakan sudah lebih dulu ke ruang keluarga karena mungkin membahas pekerjaan tadi siang. "Nyonya tidak usah, biar kami saja," ucap Reni langsung mengambil piring kotor di tangan Anissa. "Panggil nama aku aja, rasanya aneh kalau kalian memanggil aku Nyonya, lagian kita kan seumuran," sahut Anissa sambil tersenyum kecil. "Saya nggak enak sama Tuan Jay Nyonya, Anda kan istrinya, mana mungkin saya berani memanggil tanpa embel-embel Nyonya." "Mas Jay nggak akan marah kok," ucap Anissa. Setelah selesai membantu Bikwati dan Reni mencuci piring, dia menemui mereka di ruang tengah. Terlihat Ale dan Alvin duduk lesehan sambil mengisi PR. "Belum selesai?" tanya Anissa duduk di dekat keduanya. Mereka berdua menoleh sambil tersenyum lebar. "Belum Mom, dikit lagi," jawab Ale. "Apa Ale bisa mengisi PR-nya?" "Bisa Mom, diajarin sama abang." Anissa tersenyum melihat semua jawaban milik Alvin yang benar dan sudah pastinya punya Ale juga benar karena Alvin yang sudah mengajarkan dia. Setelah selesai mereka berjalan bersama menuju kamar. Jay berhenti di depan pintu kamarnya. "Itu kamar kalian berdua, kenapa malah ke kamar Dedi dan Momi?" "Ale dan abang bobo bareng Momi dan Dedi ya, kasihan Momi dan nanti ada zombie kan digigit lagi nanti Momi," ucap Ale dengan wajah memelas. "Enggak ada segala zombie Ale, itu Momi cuman alergi, ya pasti Momi alergi bedak, sekarang bobo di kamar kalian berdua aja ya." Jay ingin menangkap putrinya, namun bocah itu kabur lebih dulu dan naik ke atas ranjang lalu masuk ke dalam selimut. Anissa terkikik geli melihat tingkah Ale yang tidak mau mengalah dengan dadinya. Jay hanya bisa meraup wajahnya kasar sambil berkacak pinggang melihat Ale yang menjulurkan lidahnya tanda dia sedang mengolok dedinya. "Ale, mau adik enggak?" tanya Jay membuat Anissa malah melotot. "Ale mau adik bayi Dat, ayo Dat Ale bantu buat adik bayi." Seketika Jay dan Anissa langsung melotot secara bersamaan, karena Ale ada-ada aja kelakuannya. "Mana bisa begitu sayang, caranya Ale harus bobo di kamar Ale dan abang, biar adik bayinya jadi." Celetuk Jay membuat Alea menggeleng kepala kencang. "Ale enggak jadi deh mau adik bayinya, nanti aja nunggu Ale sudah besar sekali. Kalau punya adik bayi sekarang nanti Momi dan Dedi enggak sayang Ale lagi," celetuk bocah itu sambil cemberut dan memasang wajah sedihnya. "Kata siapa itu? Dedi dan Momi akan tetap sayang Ale dan abang walaupun nanti ada adik bayi." Ale nampak manggut-manggut, namun setelah itu dia pura-pura memejamkan matanya tidur sambil memeluk guling. Jay hanya bisa menghela nafasnya panjang melihat bocah itu yang tidak mau mendengarkan ucapannya barusan. "Anak siapa sih ini? Kenapa keras kepala banget?" batin Jay, padahal keturunannya sendiri yang keras kepala seperti itu. "Biar aja Mas, cukup ajakan seranjang berempat. Ranjangnya juga luas ini," celetuk Anissa. "Bukan itu sayang, udahlah Ale memang suka membuat dedinya ini kesal," celetuk Jay lalu menghela nafasnya berat. Alvin hanya diam dari tadi, dia hanya menyimak saja. "Alvin kenapa diam? Ayo sini bobo dekat Ale," ucap Anissa merentangkan tangannya agar Alvin naik ke atas ranjang. "Iya Mom." Bocah itu naik ke atas ranjang lalu merebahkan badannya di samping Ale dekat dengan Anissa sedangkan di samping Ale adalah Jay. "Mom,
Ale beneran bobo ternyata, ucap Alvin membuat Anissa duduk dan menatap wajah Ale. Deru nafasnya teratur, dia memang tidur beneran, berarti dari tadi dia udah ngantuk. Timpal Anissa. Jay memeluk Ale pelan, dia tiba-tiba kasihan melihat wajah sendu putrinya. Maafin Dedi sayang Ale dan Abang, malam ini bobo sama Ale dan Abang, tapi besok kalian harus bobo di kamar punya kalian ya sayang, nanti yang ada adik bayinya di cancel karena terlalu lama. Batin Jay sambil tersenyum geli. Sebelum memejamkan matanya, dia menyempatkan untuk mencium 3 orang. Yang paling berarti dalam hidupnya itu. Apa mereka bertiga kelelahan tiba-tiba udah terlelap semua? Celetuk Jay melihat ketiganya yang sudah masuk alam mimpi semua. Jay tersenyum melihat istrinya yang tidur sambil memeluk Alvin, lalu dia pun memeluk Ale pelan sambil mengusap rambut putrinya dengan sayang.